Perkenalkan, nama saya Anselmo Soter dari kelas A3 Pagi Manajemen. Di sini saya akan meringkas penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Meskipun kenali pelanggan Anda adalah hal terpenting untuk kesuksesan bisnis, begitu pula kenali negaranya. Ambil contoh Cina, di mana perusahaan lokal dengan cepat belajar bahwa menggabungkan praktik manajemen barat dengan pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak. Seperti yang penulis tulis ini, perusahaan barat sebaiknya memahami bagaimana perusahaan Cina menggabungkan strategi pasar dan non-pasar. Bagi para eksekutif dan mahasiswa manajemen bisnis di negara lain, perusahaan Cina mungkin terlihat paling banter, hanya mulai bereksperimen dengan strategi kompetitif berbasis pasar, atau mereka mungkin juga tampak menggunakan pendekatan kompetitif yang sama sekali asing bagi pemikiran mapan. Namun kami percaya bahwa perusahaan lokal Cina mungkin telah secara efektif mengintegrasikan strategi kompetitif berbasis pasar dengan strategi kompetitif berbasis non-pasar untuk memajukan diri mereka sendiri. Menghargai strategi kompetitif berbasis non-pasar dalam praktiknya akan menawarkan kepada para eksekutif dan peneliti wawasan yang berguna tentang keputusan pengambilan strategi perusahaan Cina. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis Cina tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cermat. Kenali pelanggan Anda dan dermawan. Konsep sebuah perusahaan perangkat lunak terkenal di Cina didirikan pada tahun 1988. Ia mengembangkan sebuah aplikasi perkantoran bernama Web Office yang bersaing langsung dengan Microsoft Office di pasar perangkat lunak. Aplikasi perkantoran Cina menghadapi pasar yang belum berkembang dan persaingan yang kuat dari Microsoft. Perusahaan memutuskan untuk menargetkan lembaga pemerintah sebagai basis pelanggan utamanya. Pengakuan yang tepat dan akses istimewa mungkin menjadi pertimbangan penting lainnya. Pemerintah Cina memberikan keringanan pajak dan dukungan investasi lainnya untuk perusahaan teknologi tinggi dan perkembangan awal. Pemerintah Cina dan berbagai cabangnya secara aktif terlibat dalam meningkatkan profil pelaku pasar. Misalnya, pemerintah mungkin terlibat dalam memilih perusahaan dan produk yang luar biasa dan mengakui manajer puncak yang luar biasa. Dengan perencanaan pusat yang memainkan peran yang semakin berkurang dan ekonomi Tiongkok, pemerintah tetap tertarik untuk memiliki sebagian besar aset perusahaan untuk mengaruhi strategi perusahaan dan pergerakan kompetitif. Sementara reformasi ekonomi baru-baru ini telah membantu menarik investasi swasta di berbagai perusahaan lokal. Kepemilikan negara tetap menjadi bagian penting dan integral dari lanskap bisnis Tiongkok. Faktanya, banyak perusahaan lokal memiliki campuran jenis kepemilikan yang aneh. Strategi bersaing berbasis non-pasar seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Perusahaan lokal, karena mengetahui mereka yang mendalam tentang konteks Tionghoa, menyusun strategi untuk memanfaatkan sumber daya dan dukungan ini semaksimal mungkin. Lingkungan kelembagaan Cina. Perusahaan di Cina harus memantau dan merancang strategi untuk
menangani 6 realitas lingkungan kelembagaan utama. Ini termasuk 1. Transisi berkelanjutan ke ekonomi pasar. 2. Membuka diri ke pengguna dunia. 3. Melanjutkan pengembangan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. 4. Peran penting yang dimainkan oleh berbagai tingkat pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 5. Keanekaragaman geografis dan perbedaan tahap perkembangan. Dan 6. Pasar produk yang berkembang pesat. Reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka yang diadopsi pemerintah Cina lebih dari 20 tahun yang lalu telah menghasilkan perubahan yang drastis. Daya saing umum dalam strategi non-pasar. Beberapa perusahaan di berbagai industri menginvestasikan upaya dalam memantau dan meneliti pendorong perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka. Dengan faktor pada teknologi baru, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan ekologi, Bisyoto dan Reveda 2010, organisasi bisnis bersaing untuk mendapatkan bagian mereka tidak hanya di pasar, tetapi juga melalui upaya di era politik yang bertujuan untuk memanipulasi peraturan hukum dan lembaga lain yang mengatur pasar. Organisasi strategis secara tradisional berfokus pada pasar, meningkatkan strategi non-pasar sebagai besar kepada para sarjana dan bidang ekonomi politik. Perhatian perusahaan untuk menangani peluang dan risiko di arena politik jelas karena tingkat sasaran yang digunakan perusahaan tersebut, serta pentingnya hubungan antara lingkungan kebijakan dan perilaku bisnis dan kinerja. Respon proaktif dalam strategi non-pasar. Saat ini, perusahaan memengaruhi lingkungan mereka untuk permosisian yang lebih baik dengan menggunakan integrasi masalah daripada beradaptasi secara pasif. Integrasi masalah adalah cara yang efektif untuk membuat